Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Halaman 65 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu maka wajib alal mar'ati ingatase wong wedon apa ta'at zaujiha ing bojo lanange mar'ah. Jadi wajib kepada seorang istri harus taat patuh kepada suaminya. Ketika seorang istri menolak daripada ajakan suami, apalagi musim hujan, maka itu adalah nusus. Nusus apa? Bahaya ya. Istri diajak sama suami terus nolak, nusud. Ketika nusud maka tidak wajib nafkah. Sekarang kan libur, nanti jam 8 bapak pengen, istri nolak, maka nusud. Pas hari ini itu wajib nafkah. Jam 9 istri sadar, Pak katanya tadi ngajakin, ayo, udah gagal lagi, wajib lagi nafkah. Jadi nusud itu adalah seorang istri menolak ajakan suami, nusud. Seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, nusud. Seorang istri ngegeblogin pintu di depan muka suami, sampai-sampai si suami kejepit. Apanya yang kejepit? Nusud saja. Jadi nutupin pintu dengan emosi seorang istri di depan muka suami, nusud. Wa tarkul mukhalafati lan tinggal nyulayani lahu kadwe zauj. Wa ala ta'zana lan yen ta aja ngizinan ya si mar'ah. Wa alla ta'zana lan yen ta aja ngizinan ya si mar'ah bi baitihi ing dalam manjing ummahe zauj. Jadi seorang istri tidak boleh memasukkan orang lain tanpa izin suaminya, walaupun itu sama saudara ya. Apalagi orang lain, teman istri misalkan diajak ke rumah sama istri tanpa izin suami, maka itu tidak boleh. Kalau memang itu rumahnya rumah suami, beda dengan rumah istri. Misalkan ini emang rumah istri, bukan rumah suami, itu nggak jadi masalah. Sampai-sampai orang tua juga, misalkan orang tuanya si istri datang ke rumah tanpa izin suami, ya suami boleh bilang jangan lama-lama gitu. Cuma itu makruh kalau untuk orang tua. Jadi si istri tidak boleh memberikan izin wala tazana, si perempuan jangan memasukkan orang lain ke rumahnya suami tanpa izin suami. Wala yatasaddaqu lan aja sedekah ya si mar'ah min malihi saking hartane zauj. Tuh sampai-sampai seorang istri itu tidak boleh mensedekahkan terhadap hartanya suaminya kalau tidak ada izin. Wala takhrujalan aja metu ya si mar'ah min baitihi saking umahi zauj illa bi iznihi angin kalawan izine zauj waridahu lan ridone zauj itu suami. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Jadi ketika istri keluar rumah tanpa izin, maka itu nusud. Boleh enggak keluar rumah? Boleh, asalkan ada uzur.
Contoh, rumah karena ini musim hujan, musim angin gede, rumah mau roboh. Nah, boleh sih keluar rumah walaupun tanpa izin suami. Karena kalau tidak keluar bisa-bisa menghilangkan nyawa tertimpa rumah yang mau roboh. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Bahkan dulu ada kisah ya, seorang istri punya suami berangkat perang, berangkat berjihad, kemudian pesan sama istrinya, kalau saya belum pulang maka kamu tidak boleh keluar rumah. Singkat cerita, datanglah utusan daripada orang tuanya, datang kepada itu istri, "Bu, orang tua ibu sakit, mohon ditengok." "Mas, mohon maaf, ini ada pesan dari suami saya tidak boleh keluar." "Ya udah nggak apa-apa Bu, keluar." Pulang untuk utusan. Kemudian orang tuanya ini perempuan sekarat, datang lagi utusan daripada orang tuanya. "Waalaikumsalam Bu, orang tua ibu sekarat, wayahnya ibu tengok." "Mas, maaf, suami saya belum pulang, saya tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami." "Ya udah nggak apa-apa." Pulang lagi tuh utusan. Kemudian singkat cerita, orang tuanya itu meninggal, datang lagi utusan. "Assalamualaikum Bu, orang tua ibu telah meninggal dunia, mohon tengok untuk akhir kalinya." "Mas, mohon maaf, saya tidak bisa datang karena suami saya belum pulang berjihad." Kemudian ada sahabat yang ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkah ini seorang perempuan. "Ya Rasul, itu kelewatan banget perempuan. Bapaknya dari mulai dikabarin sakit sekarang sampai mati, tapi tidak mau nengok." Apa jawab Rasul? "Justru dengan mempunyai anak yang solehah lah, orang tuanya si Pulana itu diampuni dosanya oleh Allah. Fa in fa'ala, maka lamun migawe ya zaujah istri, syai'an ing suwiji-wiji min zalika saking mongkono mazkur. Tah kalau seandainya seorang istri tadi mengerjakan memasukkan rumah tanpa izin, kemudian mensodakohkan hartanya biduni iznihi kalawan ora izine zauj, biduni iznihi kalawan ora izine zauj, asimat maka dosa yasi mar'ah atau zaujah. Asimat maka dosa yasi mar'ah. Tuh kalau seandainya seorang istri, seorang perempuan memasukkan orang lain ke rumahnya, itu tanpa izin suami, mensodakokan harta suami tanpa izin, kemudian keluar rumah tanpa izin, kalau seandainya itu istri mengerjakan, maka asimat, maka berdosa. Wa idza da'a lan tatkala ngajak ha ing zaujah, wa idza da'a lan tatkala ngajak ya zauj ha ing zaujah ila firasihi maring amparanane zauj, maksudnya kasur, diajak sare. Karena musim hujan, suami ngajak, "Mah, ya, dingin nih." "Apa? Dingin, ayo ke kamar." Ngajak suami ke istri. Lam yajuz maka ora wenang, lam yajuz maka ora wenang laha kadue zaujah opo al imtina'u nyegah illa li udrin angin karena uzur syar'in kang bangsa syara. Tuhnya
Wa idza da'aha ila firasi, suami ngajak tidur kepada istrinya, ngajak bergaul, kemudian si istrinya itu nolak, maka tidak boleh. Lam yajuz laha al-imtina, tidak boleh kepada seorang istri menolak illa li udrin, kecuali ada uzur, misalkan sakit atau karena halangan, berarti aya uzur. Wabil jumlati, lan kalawan sajumlah, fahakul zauji, maka utawi hake bojo lanang suami, ala zaujatihi, ingatase bojo wadone zauj, kepada istri. Jadi haknya suami kepada istri iku azimun gede, Masya Allah. Jadi haknya seorang istri, haknya suami atas istri itu besar. Apa itu hak? Jadi apa-apa yang diterima oleh suami. Jadi kewajiban istri kepada suami. Hatta annahu, sehingga annahu satune kalakuan, waroda wis datang hadis anin nabi, saking kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna satune laukana lamun ono birojuli kalawan wong lanang opo jarohatun tatu itu luka, min roksihi, saking sirahe rojul, ila kodamihi, temu kamaring dampal sikile rojul. Kalau seandainya suami mempunyai luka dari mulai kepala sampai telapak kaki, luka pada luka, palahisat, maka kari-kari ngajilat, palahisat maka kari-kari ngajilat, ing jarohah, jarohah itu luka, sopo almar'atu wong wadon, bilisaniha, kalawan lisane mar'ah, lam takum, maka orang migawe ya si mar'ah, bihaqqihi, kalawan haqqi zawaj, alaiha, wajib ingatase mar'ah. Tuh, kalau seandainya seorang suami ada lukanya dari mulai kepala sampai kaki, kemudian si istri menjilat daripada lukanya itu suami, maka lam takum bihaqqihi alaiha, seorang istri itu belum sepenuhnya mengerjakan hak daripada suami atas istri. Payang bagi, maka seyogia lil mar'ati kadue wong wadon opo antajtahida, yen ta sungguh-sungguh ya si mar'ah, bil qiyami, ing dalem ngaberjalan akan, bihaqqi zaujiha, kalawan hak bojo lanange mar'ah. Jadi seorang istri itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar mengerjakan daripada hak atas suaminya. Wa ala tuqassira, lan ta aja pepe ka ya si mar'ah, jangan teledor, pil qiyami, ing dalam berjalan akan, bihi kalawan hak, bihi kalawan hak. Seorang istri itu jangan teledor, jangan menyia-nyiakan daripada mengerjakan hak atas suami. Karena supaya apa? Litapuza, supaya merkoleh kabagja, supaya merkoleh bisawabillahi, kalawan ganjaran saking Allah,
wa ridhahu lan karidoan Allah. Jadi taat patuhnya seorang istri kepada suami itu tidak lain supaya mendapatkan pahala dari Allah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi seorang anak, surga itu ada di telapak kaki ibu. Surga bagi seorang istri ada di suami. Watan jua lan supaya selamat ya si mar'ah min azabihi saking siksane Allah wa sakhotihi lan bendune Allah, supaya selamat daripada siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya mah punya istri tapi cerewet, tapi suka ngomel-ngomel. Gimana nih? Wayang bagilan seyogya li zauji kadue bojo lanang opo ayo antu samiha, opo ayo samiha yen tangah hampura ya si jauj zaujatahu ing bojo wadone jauj badal musamahati ing saware ngahampura. Tuh, jadi bagi seorang suami itu harus banyak mengampuni, memaafkan daripada kesalahan istri. Wajar atau istri mah, wajar. Tuh, di sini wayam bagi li zauj, penting perlu kepada seorang suami ayusami hazaujatahu, harus banyak memaafkan daripada istri-istrinya. Jadi seorang suami itu jangan terlalu menekan kepada istri. Bising kabur. Kalau banyak menekan nanti kabur. Wala yastaqsiya lan aja ngabanget akan ya si jauz alaiha ingatase zaujah fi talabil qiyami ing dalam nyupri ngaberjalan akan fi talabil qiyami ing dalam nyupri ngaberjalan akan bil hukuki kalawan piro-piro hak fayuqi'aha maka nibaken ya zauj ha ing mar'ah, fayuqi'aha maka nibaken ya zauj ha ing mar'ah. Jadi seorang suami jangan terlalu menekan kepada istri untuk memenuhi daripada keinginan suami. Harus banyak memaafkan. Bil haraji ing dalam karupekan, bil haraji ing dalam karupekan, fa inna nisaa maka satune wong wadon iku nakisot kang kurang, iku nakisot kang kurang opo aklun akal wadinin lan agama. Masya Allah. Jadi sepinter-pinternya seorang perempuan ya tidak bisa mengalahkan daripada laki-laki. Kenapa? Fa inna nisaa nakisot aklun, akalnya itu kurang, tidak seperti laki-laki. Dari postur tubuh laki-laki gagah, perempuan mah lemas. Dari omongan laki-laki mah gagah, perempuan mah lembut. Bahkan dari akal, kalau laki-laki mah sempurna, kalau perempuan mah nakisatu aklun. Wal ghalibu lan utawi ghalibe alaihinna ingatase nisa opo atasahulu gagampangan
wa taghafulu lan ngalali akan. Tuh, kebiasaannya yang namanya perempuan itu suka ngegampangin, wa taghafulu dan suka melupakan an hukukil azwaji saking piro-piro hak piro-piro bojo wadon, an hukuki saking piro-piro hak al azwaji piro-piro bojo lanang, piro-piro bojo lanang. Waman lan sapa wong samaha kang ngahampura yasiman, samaha maka bakal ngahampura hu ing siman sapa Allahu Gusti Allah. Tuh ya, orang yang memaafkan orang lain maka Allah akan memaafkan daripada kesalahannya itu orang. Waman lan sapa wong tajawaza kang ngahampura yasiman, tajawaza maka ngahampura sapa Allahu Gusti Allah anhu saking si man, sama-samaha ngahampura memaafkan, tajawaza juga memaafkan. Wa'lamu lan waruhan sira rahimah muga maparinan rahmat kum ing sira kabeh sapa Allahu taala Gusti Allah anna ing satuhune lin nikahi iku tetep kadue nikah fadlan utawi kautamaan. Tuh, nikah itu ada keistimewaan, ada keutamaan. Wa fawaida lan piro-piro faedah, wa manafi'a lan piro-piro manfaat, dunyawiyatan kang bangsa dunia, wa ukhrawiyatan lan bangsa akhirat. Jadi di dunia kita mendapat kemanfaatan, di akhirat juga mendapat kemanfaatan. Makanya ada istilah kalau zina, ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Zina muhson seperti orang yang belum nikah kemudian merupakan zina muhson seperti orang yang udah nikah kemudian zina. Kemudian ghair muhson, orang yang belum melakukan nikah kemudian zina. Nah, muhson itu orang yang dijaga, orang yang dijaga daripada berbuat zina. Seorang laki-laki udah nikah kemudian zina disebut muhson, padahal dia itu muhson. Muhson itu apa? Terjaga daripada perbuatan zina. Kenapa terjaga? Karena udah punya istri. Kalau misalkan ada nafsu, maka udah ada tempat menyalurkannya, disebut muhson, terpelihara daripada zina. Nah, kalau anak muda itu ghair muhson, anak muda melakukan zina, maka disebut ghair muhson. Sebab kenapa? Ghair muhson itu tidak dijaga daripada zina. Kenapa tidak dijaganya? Disebut tidak dijaga karena belum punya istri. Dia ketika syahwat naik, habis nonton umpama, nyalurinnya nggak ada. Disebutlah ghair muhson, tidak teraksa, tidak terjaga. Wa qad warada lan nyata datang hadis atargibu ngademen-demeni fihi ing dalam nikah opo kitaban Al-Quran wa sunatan lan hadis. Qala ta'ala wis ngadawu Allah ta'ala
fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fankihu maka kudu nikah sira kabeh ma ing wadon toba kang demen lakum kadue sira kabeh minan nisa'i saking wong wadon. Nikahlah kamu kepada perempuan yang kamu cintai. Berapa? Masna hale loro, 2. Teu hijinya dua. Wa sulasa lan telu, punya istri telu silahkeun. Wa ruba'a lan papat, opat istri mantapnya. Nikahlah kamu kepada perempuan yang kamu cintai. Berapa? Masna 2, sulasa 3, ruba 4. Wa qala lan wis ngadauh Allah Ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa ankihu lan kudu nikah sira kabeh al ayama ing piro-piro wadon kang lengoh. Nikahlah kamu kepada perawan. Bolehkah kepada janda? Boleh kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, atau kalau ada sesuatu. Minkum saking setengah saking sira kabeh wassalihina lan kang pada soleh kabeh min ibadikum saking piro-piro abid sira kabeh, abid hamba sahaya, wa imaikum lan piro-piro amat sira kabeh iyakunu lamun ono ya kabeh. Iya kunu lamun ono ya kabeh, kabeh itu abid lan amat. Iku fuqara pada fakir. Yughnihim maka nyugihaken ing kabeh. Yughnihim maka nyugihaken ing kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Min fadlihi saking karunia Allah. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku wasiun kang maha luas, alimun tur maha uningan. Pak Ustad, apa keuntungan daripada menikah? Terjaga daripada penglihatan-penglihatan yang tidak diperbolehkan. Biasanya kita senang cuci mata di jalan, di tempat rame, karena udah nikah punya istri, udah cukup aja yang ada di rumah. Wa qala lan wis ngucap sapa Rasulullah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, he golongan pemuda ya, man sapa wong istata'a kang kawasa yasiman minkum setengah saking sira kabeh alba'ata ing nikah, falyatazawwaj maka kudu nikah yasiman. Hei pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk nikah, falyatazawwaj maka hendaklah kamu nikah. Fa innahu maka satuhune nikah iku agodu mejamaken, iku agodu mejamaken lil basori kadue paningal. Jadi mata itu terpelihara. Wa ahsanu lan karaksa, wa ahsanu lan karaksa lil paroji kadue parji. Jadi kepunyaan parji itu terjaga daripada perbuatan jin, jinnah. Bagaimana nikah
Kalau misalkan tidak mampu, waman lan sapa wong lam yastati kang ora kawasa yasiman, fa'alaihi maka mesti ingatase siman bisaumi kalawan puasa. Nikah mah pengen tapi belum mampu, fa innahu maka satuhune saum iku lahu tetep kadue si iman wijaun utawi obat, wijaun utawi obat. Wa qala alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu